Langit Banyuwangi sore itu diselimuti awan kelabu. Angin berembus lambat, membawa aroma tanah basah dan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Di hadapannya berdiri rumah kayu tua peninggalan nenek, berdinding papan berlumut dan atap genteng yang mulai miring dimakan usia. Tidak ada suara selain desiran angin dan sesekali derik bambu dari kebun belakang. Rumah itu tampak sepi, namun tidak pernah benar-benar kosong. Sudah lebih dari 5 tahun sejak terakhir ia menginjakkan kaki di sana. Setelah nenek meninggal, rumah ini dikunci rapat dan dibiarkan terbengkalai. Kini ia kembali, awalnya hanya untuk mengurus warisan dan memastikan rumah itu tetap berdiri. Tapi sejak tiba pagi tadi, ada perasaan ganjil yang terus mengikutinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat dari biasanya. Ia membuka pintu perlahan. Derit kayu tua menyambutnya seperti rintihan yang sudah menunggu lama. Debu tebal menyelimuti perabotan. Bau apek bercampur aroma minyak kayu dan dupa yang entah kenapa masih menggantung di udara. Di dalam, semuanya seperti membeku di masa lalu. Foto-foto keluarga masih tergantung, jam dinding masih berdetak lemah, dan di pojok ruangan, kursi goyang nenek tetap berdiri menghadap jendela. Diam, namun terasa seperti sedang diawasi. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di bagian belakang rumah, tepat di balik dapur, ada sesuatu yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri sejak kecil. Sumur tua yang berada di sudut kebun belakang. Ia menatap keluar lewat jendela dapur. Di antara semak ilalang, sumur itu masih berdiri, ditutup kayu lapuk, dikelilingi batu lumut yang mulai retak. Tak ada yang pernah benar-benar mendekat. Bahkan semasa nenek masih hidup, sumur itu seperti area terlarang. Menjelang malam, suasana menjadi lebih sunyi. Angin berhenti berembus, langit semakin gelap, dan kabut mulai turun lebih tebal. Ia berusaha tidur di kamar lamanya, tapi rasa gelisah terus menghantuinya. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika suara pertama itu terdengar, pelan, nyaris seperti ilusi. Suara gemericik air, seolah ada yang sedang menciduk dari sumur. Ia terdiam, menahan napas. Suara itu makin jelas, plung, seperti sesuatu jatuh ke air. Berulang, disusul suara sayup, seperti tangisan, lirih, dalam. Tidak seperti suara binatang atau suara angin. Ini terdengar manusiawi, tapi jelas tidak berasal dari dalam rumah. Ia tak berani bangun dari ranjang tubuhnya kaku. Ia hanya bisa mendengarkan, hingga suara itu menghilang begitu saja, menyisakan keheningan yang jauh lebih mencekam. Malam itu, ia tidak tidur. Matanya menatap ke langit-langit, dan setiap detik terasa seperti dililit oleh rasa takut yang perlahan mencengkeram dada. Pagi harinya, dengan tubuh lelah dan kepala berat, ia memutuskan menyusuri rumah lebih dalam. Di kamar nenek, ia menemukan sebuah buku catatan tua diselipkan di bawah bantal. Sampulnya berdebu dan lembab, tapi halaman-halamannya masih bisa dibaca. Tulisan tangan nenek masih rapi, meskipun terlihat goyah di bagian akhir. Beberapa halaman awal berisi resep jamu dan pengingat hari pasar, tapi semakin ke belakang, isi catatannya berubah. Nenek mencatat kejadian ganjil yang terjadi bertahun-tahun lalu. Tanggal-tanggal dicatat, suara-suara dituliskan. Bahkan ada simbol-simbol aneh yang digambar di halaman-halaman tertentu. Simbol lingkaran dengan garis silang dan tetesan mirip darah. Satu catatan membuatnya membeku. Air sumur mulai berbisik lagi. Aku sudah tutup dengan daun kelor dan garam, tapi suara itu tetap memanggil. Jangan buka penutupnya. Jangan pedulikan tangisnya. Jangan biarkan dia keluar.
Jantungnya berdegup keras. Ia menatap jendela kamar, tepat ke arah sumur. Ingatan semalam kembali menghantam. Tangisan itu nyata, suara air itu nyata. Siang itu, ia memberanikan diri keluar ke kebun belakang. Langkahnya pelan, melewati rerumputan tinggi dan daun kering. Saat sampai di depan sumur, udara terasa lebih dingin. Padahal matahari bersinar terik, kayu penutup sumur masih di tempatnya. Tapi kini tampak lebih rapuh. Di salah satu sisi, ada bekas goresan. Seolah kayu itu pernah didorong dari dalam. Ia berjongkok, meneliti lebih dekat. Di balik lumut yang menempel, terlihat goresan berbentuk simbol yang sama seperti di buku catatan nenek. Bukan simbol biasa, ini seperti segel. Dan seseorang, mungkin neneknya, pernah menutup sesuatu di dalam sini. Sesuatu yang tidak boleh dibuka. Sore itu, langit berubah mendadak. Awan hitam menggulung dari arah utara. Angin membawa bau anyir yang menguar pelan. Hujan turun deras tiba-tiba, menghantam genteng dengan irama cepat. Ia menutup jendela, namun matanya sempat menangkap sesuatu. Penutup sumur bergeser sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup untuk menunjukkan celah hitam menganga. Dan saat malam turun, suara itu kembali. Kali ini lebih keras. Tangisan disusul ketukan 3 kali. Bukan dari depan, dari belakang rumah, dekat sumur. Ia tidak keluar kamar malam itu. Ia hanya duduk diam di ujung ranjang, memegang buku catatan nenek dengan erat. Di luar, hujan masih turun. Tapi di sela suara air, terdengar satu kalimat, samar dan lirih, menyusup masuk melalui celah angin. Suara perempuan berbisik, "Buka." Fajar menyapa tanpa sinar, hanya semburat cahaya pucat menembus jendela kamar, seperti sinyal samar bahwa hari baru telah dimulai. Tapi bagi dirinya, malam belum benar-benar berlalu. Suara-suara semalam masih melekat di telinga. Ketukan, bisikan, tangisan, semuanya menggantung di udara, tak mau pergi. Rumah nenek pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dinding-dinding kayu memantulkan kesunyian, dan lantai seperti menyimpan jejak-jejak dingin dari sesuatu yang pernah berjalan di atasnya semalam. Ia bangkit dari ranjang dengan langkah berat. Matahari belum terlihat, tapi ia tahu hari ini akan berbeda. Sesuatu telah berubah sejak penutup sumur bergeser. Ia kembali membuka buku catatan nenek. Kali ini, ia membacanya lebih perlahan, menyerap setiap kata, mencoba memahami makna di balik tulisan yang dulu ia anggap sebagai goresan paranoia orang tua. Namun semakin ia membaca, semakin jelas bahwa catatan itu bukan sekadar luapan ketakutan, melainkan rekam jejak dari sebuah kutukan. Salah satu halaman menarik perhatiannya. Malam bulan mati adalah malam di mana suara memanggil paling jelas. Tangis perempuan akan terdengar dari dasar sumur. Jangan tanggapi, jangan jawab. Jika kau menjawab, ia akan datang, membawa dendam yang diwariskan turun-temurun. Aku telah menutupnya dengan darah ayam dan garam kasar, tapi segel ini hanya bertahan selama garis darah belum terputus. Ia berhenti membaca, nafasnya berat. Kata garis darah menggema di pikirannya. Apakah ini berarti kutukan itu hanya aktif terhadap keluarga? Apakah suara itu memanggilnya karena ia adalah darah dari nenek yang dahulu mengurungnya? Di halaman selanjutnya tertulis sebuah nama, Rukmini. Nama itu muncul berulang kali, terkadang disertai tangisan, kadang dengan rasa bersalah, kadang dalam doa, seolah nenek menyimpan luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Rukmini adalah darah yang dikorbankan. Ia tidak memilih jalan ini, tapi ia dibuang ke dasar sumur, tidak dimakamkan,
tidak dimandikan, tidak dibacakan doa. Ia mati bukan karena takdir, tapi karena dipaksa. Aku menyaksikannya. Aku ikut diam. Lembannya terasa mual, tenggorokannya tercekat. Jadi benar, ada yang dikorbankan, ada yang dikubur hidup-hidup, dan sumur itu adalah kuburnya. Ia turun ke ruang bawah, membuka lemari tua yang berada di balik lukisan besar di ruang tamu. Di dalamnya terdapat kotak kayu kecil, tua, berdebu, dan berat. Ia membukanya dengan ragu. Di dalamnya tumpukan surat-surat, lembaran tua, dan satu foto kusam seorang perempuan muda berwajah lembut. Mata menatap tajam penuh rasa sakit. Di balik foto itu tertulis Rukmini -1958, kakak perempuanku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Rukmini adalah adik kandung nenek, dan jika kisah dalam catatan itu benar, maka Rukmini adalah korban dari budaya malu, dari tekanan keluarga, dari cinta yang dilarang. Ia tak mati dengan damai. Ia ke dalam sumur, dibuang seperti sampah, dan kini jiwanya masih terikat di dalam sana. Tangannya bergetar saat ia membaca surat terakhir di dalam kotak. Kutukan dimulai bukan dari kematian, tapi dari ketidakadilan. Ia tidak meminta dilahirkan untuk dibuang. Ia hanya ingin dicintai, tapi karena ia melawan, ia dianggap kotor. Kami membungkamnya, dan ia bersumpah tidak akan diam. Tiba-tiba, angin kencang meniup jendela ruang tamu hingga terbuka lebar. Tirai berkibar seperti tangan yang sedang mengamuk. Udara dingin menyapu masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang jauh lebih tajam. Bau darah. Ia mendongak. Dari sela jendela, ia melihat kabut menyelimuti pekarangan belakang. Sumur itu kini terbuka sepenuhnya. Penutup kayunya terguling jauh ke samping. Di sekitar bibir sumur, rumput mulai menguning, batu-batunya retak, dan dari dalamnya mengepul asap tipis berwarna merah kelam, berputar lambat seperti napas makhluk yang baru bangkit. Hari mulai gelap, meski belum sore langat, memoket, burung-burung menghilang. Suara jangkrik lenyap, dan yang tersisa hanyalah denting jam tua di ruang tengah, berdetak dengan irama yang tak wajar, seperti menandakan waktu yang meleset dari dunia ini. Ia berjalan keluar rumah, mendekati sumur dengan langkah tak sadar. Semakin dekat, semakin kuat bau anyir menyesakkan dada. Dan di balik celah sumur terdengar suara yang tak asing. Suara perempuan menyanyikan lagu lirih, lagu daerah yang pernah ia dengar di masa kecil. Lagu commission di bibir sumur. Ia melihat sehelai kain putih basah menempel seperti bekas digantung, dan di ujung kain itu ada tetesan darah merah gelap, masih hangat, tanpa sumber yang jelas. Lalu tanah di bawahnya bergetar, perlahan, halus, tapi konstan, seperti napas yang dalam dan berat. Ia mundur setapak, matanya menatap ke dalam sumur, tapi tak ada dasar, hanya gelap. Dan dalam kegelapan itu, satu sosok muncul, bayangan perempuan, rambut panjang, mata hitam kosong, tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya ada, ia memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, ia tahu satu hal: kutukan telah bangkit, dan darah akan kembali mengalir. Langit kembali muram, awan menggulung pekat di atas rumah tua itu, seperti selimut gelap yang menekan bumi. Angin berembus lambat, menyusup dari sela-sela dinding, membawa aroma tanah basah, daun kelor, dan darah yang membusuk. Di dalam rumah, suasana membeku. Semua terasa seperti berhenti. Waktu tidak bergerak. Detik seperti diam. Ia duduk
di lantai kamar nenek. Buku catatan yang semalam dibaca kini terbuka di hadapannya. Foto-foto tua berserakan di salah satu sudut kamar. Cermin besar terbelah dua. Retakan-retakannya membentuk pola aneh, seperti simbol yang terus muncul dalam catatan. Di luar jendela, sumur tua itu tetap terbuka, menanti. Malam akan segera datang. Ia tahu, ini bukan malam biasa. Ini adalah malam bulan mati. Malam yang disebut nenek dalam tulisan terakhirnya. Malam di mana kutukan mencapai puncaknya. Malam di mana semua harus diakhiri atau dimulai kembali. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya terus berjalan, mencari celah, mencari cara untuk memutus rantai yang telah lama terikat. Ia membuka kembali surat terakhir dari nenek, mengulang kalimat demi kalimat yang kini terasa seperti pesan dari dunia lain. Jika kau tak bisa menguburkannya, maka tebuslah dengan kenangan. Darah tak hanya mengalir di tubuh, ia hidup dalam ingatan, dalam foto, dalam benda, dalam cerita. Hancurkan semuanya, maka ia akan tenang. Ia mengerti, kutukan ini bukan hanya tentang tubuh yang tak dikuburkan, tapi tentang luka batin yang diwariskan, dendam yang terus hidup karena tidak pernah diikhlaskan. Yang perlu dikorbankan bukan nyawa, tapi masa lalu. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan semua yang mewakili garis darah keluarga, foto-foto lama, kain nenek, buku harian, dan bingkai pernikahan ibunya. Semua yang pernah menyimpan cerita kini dibungkus dalam kain putih, lalu dibawa keluar. Langkah kakinya berat, tapi setiap langkah mendekatkannya pada penebusan. Langit berubah semakin kelam, angin bertiup lebih kencang, menerbangkan debu dan daun kering. Kabut mulai merayap dari arah hutan, menyelimuti pekarangan dan menelan warna-warna yang ada. Kini hanya ada abu-abu dan merah samar yang mengepul dari dalam sumur. Ia berdiri tepat di depan lubang itu. Bau anyir begitu pekat. Batu-batu di sekeliling sumur tampak berdenyut perlahan, seolah hidup. Dan dari dalam lubang, suara-suara kembali muncul, tangisan, bisikan, tawa, cekikikan perempuan. Semuanya bercampur, menyatu dalam alunan yang membuat kulit merinding dan dada sesak. Ia menaruh bungkusan kenangan itu tepat di tepi sumur. Lalu ia siramkan minyak. Satu korek dinyalakan. Api menjilat perlahan, membakar kain putih dan seluruh benda di dalamnya. Dan saat nyala api mulai membesar, suara-suara dari sumur menjerit. Bukan satu, tapi banyak, seolah ribuan arwah terikat dalam satu tubuh. Udara bergetar, tanah di bawah kaki berguncang pelan. Asap tebal membumbung tinggi. Lalu dari dalamnya muncul siluet sosok perempuan, rambut panjang, kain putih robek, tubuh melayang tanpa kaki, dan wajah yang tidak bisa disebut wajah. Matanya hitam legam, mulutnya ternganga, dan dari dalamnya keluar jeritan yang tak bersuara. Itulah dia, Rukmini, tapi bukan lagi manusia. Ia adalah bayangan dendam, roh yang lahir dari ketidakadilan dan diamnya keluarga. Sosok itu melayang perlahan ke arah api, berhenti tepat di atas kobaran yang mulai mengecil. Api dan asap menari di bawahnya, seolah memberi ruang. Ia ingat ke arah dirinya, kosong, tidak membenci, tidak mengasihi, hanya menatap. Lalu, satu persatu sosok lain muncul di balik kabut. Sosok-sosok yang samar, perempuan, anak-anak, lelaki tua. Semua berdiri mengelilingi sumur. Mereka diam, menyaksikan, seolah mereka adalah saksi dari penebusan ini. Atau mungkin mereka adalah roh-roh yang ikut terjebak dalam kutukan keluarga ini. Api mulai padam, asap membubung terakhir kali, lalu sirna
bersama semua benda yang terbakar. Saat itu, suara-suara berhenti, angin berhenti, waktu kembali berjalan sosak. Rukmini perlahan memudar, tidak terbang, tidak meledak, tidak menghilang. Ia larut seperti air yang kembali ke tanah, seperti bayangan yang kehilangan cahaya. Dan saat sosok itu menghilang sepenuhnya, langit berubah. Awan mulai bergeser, cahaya bulan meski hanya setitik menyusup di antara celah langit. Kabut surut, udara terasa lebih ringan, sunyi berubah menjadi tenang, dan rumah tidak lagi mengeluh, tidak lagi bernafas. Ia duduk di tanah, tubuh lemas, tapi hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, tidak ada jeritan, tidak ada bisikan, tidak ada suara dari sumur, hanya keheningan yang menyembuhkan. Keesokan paginya, ia berdiri terakhir kali di depan rumah. Matahari muncul perlahan, menyinari genteng tua dan halaman kecil di depan rumah. Nenek, burung-burung kembali terdengar. Daun-daun bergoyang pelan, seolah alam pun mengakui bahwa siklus telah berakhir. Sebelum pergi, ia menatap sumur sekali lagi. Kini tertutup kembali, tidak dengan kayu lapuk, tapi dengan batu besar yang ia tanam sendiri. Ia menaburkan garam dan bunga Kamboja di atasnya, bukan untuk mengurung, tapi untuk mengirim doa agar siapapun yang pernah tersesat kini bisa pulang. Di balik dedaunan, ia merasa melihat sosok perempuan tua berdiri di teras nenek, tapi ia tidak menoleh. Ia tahu perpisahan yang baik bukan tentang melihat ke belakang, tapi tentang berjalan maju tanpa membawa beban. Langkahnya meninggalkan rumah, tapi kutukan tidak mengikutinya lagi.